Kamu mendengarkan Saga edisi Indonesia Baik bersama Asoka. Pemberdayaan pengusaha mikro perempuan sudah menjadi prioritas gerakan Aisyah beberapa dekade terakhir. Misalnya lewat program Bina Usaha Ekonomi Keluarga atau PUEKA, pelaku UMKM perempuan diberikan pendampingan ekonomi berbasis komunitas. Meski sudah punya segudang pengalaman pemberdayaan, Aisyah terus membuka diri terhadap berbagai inovasi, pendekatan, dan mitra-mitra baru. Penerima manfaatnya pun kian meluas, selaras dengan arah gerakan Aisyah yang inklusif. Di Yogyakarta, jurnalis KBR Ken Fitriani berbincang dengan dua pengusaha mikro perempuan yang memetik hasil pendampingan Aisyah. Simak kisah inspiratif mereka di Saga KBR yang dibacakan Fitri Anggreni. Petis ini terbuat dari bahan bakunya udang. Jadi udangnya kita udang segar. Jadi kebetulan keluarga kami di Patisana itu punya tambak. Ayu Swastika antusias menjelaskan produk petis buatannya. Petis ala Semarangan ini diberi nama Kidemang. Kebetulan terinspirasi dari bapak mertua saya. Bapak mertua saya itu dulu kalau break-breakan ya zaman dulu itu kan monitor, halo. Nah, sebutannya panggilannya Pak Demang, enggak sengaja, Mbak. Dari situ pakai namanya bapak aja, pakai nama Bapak Orari gitu kan, Pak Demang. Nambung dengan produk yang tradisional itu. Setahun terakhir, petis Kidemang menjadi penopang ekonomi Ayu dan keluarga yang ambruk saat pandemi COVID-19. Mau tidak mau, diakui tidak diakui, ekonomi saya terselamatkan dengan petis ini. Itu. Sebelum masa pagebluk, Ayu dan suami termasuk pengusaha UMKM yang terbilang mapan di Yogyakarta. Lini usaha mereka beragam, dari menu kuliner hingga produk kerajinan. Benar-benar tidak ada penjualan ya 8 bulan 10 bulan. Jadi usaha kita itu pandemi benar-benar drop, gulung tikar semalah istilahnya, karena ada beberapa tagihan piutang tidak terbayar, ini kita harus gaji karyawan waktu itu. Ayu merintis bisnis kulinernya di Kota Gudeg sejak tahun 90-an ketika masih di bangku SMA. Perempuan asli Pati, Jawa Tengah ini gemar memasak sedari kecil, mewarisi keahlian sang ibu yang sukses mengelola bisnis catering. Kala pandemi mereda, Ayu berjuang bangkit dengan rajin berinovasi. Banyak produk kami, jadi snack box, so kita buat roket frozen, itu apalah kita kerjakan pandemi itu. Pengusaha berusia 49 tahun ini juga menyambut berbagai peluang untuk menambah pengetahuan bisnis dan membangun jaringan. Dengan adanya pandemi, pemerintah banyak mengeluarkan pelatihan-pelatihan. Yang dulu izin PIRT itu susah. Nah, sekarang tuh pemerintah sangat mempermudah semua. Dari situ kita ke dinas, ikut pelatihan. Nah, dari kita kenal sama rekan-rekan. Rekan-rekan itu ada yang share, ada info ini, ada info. Suatu hari, datanglah info tentang pelatihan UMKM yang diselenggarakan Aisyah, organisasi sayap perempuan Muhammadiyah, bekerja sama dengan lembaga Jepang JIKA dan Kopernik. Ayu tertarik ikut karena materinya soal ekonomi digital dan strategi penjualan online. Namun, ada satu hal yang mengganjal. Saya sempat ragu untuk ngisi link karena kami Nasrani. Kami ke gereja, ini kok Aisyah, Yayasan Muhammadiyah, Muslim, wanita Muslim, pengusaha Muslim, tapi kok saya non Muslim gitu kan. Jadi sempat ragu. Tetapi dalam hati, tidak ada salah mencobanya. Siapa tahu gitu kan. Akhirnya saya ngisi link itu. Selang beberapa pekan, Ayu dihubungi langsung oleh pengurus Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan PP Aisyah, Nikmah Afidati. Ia langsung mengutarakan unek-uneknya soal agama. By telepon, wawancara via telepon, iya Bu, ini. Sampai nanti ada kunjungan ya Bu, ini untuk proses kurasi istilahnya, kurasi. Ya, ngono. Saya tuh kurasi bingung, ini beneran apa enggak ya dari Aisyah. Karena saya kan non Muslim, jadi kayak ragu-ragu. Ayu beberapa kali melontarkan pertanyaan ini. Jawaban Nikmah pun
tak berubah. Ya nggak apa-apa gitu ya, kalau urusan duniawi itu kan siapapun kan boleh gitu ya, maunya kita tidak memandang suku, agama gitu ya, apalagi sekarang kan kita juga mendapat program inklusi itu Mbak, jadi kan termasuk kaum rentan, termasuk disabel, termasuk lansia, termasuk kaum remaja, itu kan juga berhak yang sama gitu. Jadi untuk urusan ekonomi itu kan kita juga nggak bisa membatasi bahwa harus anggota Aisyah gitu, nggak bisa membatasi. Nah itu berangkat dari Islam itu rahmatan lil alamin, dan kalau untuk inklusi gitu kan. Akhirnya Ayu terpilih sebagai salah satu dari 12 peserta pelatihan UMKM kerjasama Aisyah, Jika, dan Kopernik. Ini merupakan angkatan ketiga sejak program diluncurkan pada 2021. Ayu adalah peserta pertama yang bukan dari kalangan Muslim. Di situ ternyata tidak ada omongan agama, tidak apa-apa, dan kita bersatu. Ayo kita berjuang, bergandeng tangan, kita berjuang bersama. Selama proses kurasi, dari sekian banyak bisnis yang digarap Ayu, dipilihlah petis Kidemang sebagai produk unggulan. Ayu lantas dibimbing untuk mengoptimalkan strategi branding hingga pemasaran produk. Salah satunya dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial. Kita kan kaum apa ya Mbak, udah lanjut generasi. Ya mau menuju senja itu kayak zaman Facebook lah istilahnya. Itu kita dituntun satu persatu. Caranya iklan yang sekarang ada TikTok, ada IG, zaman yang anak-anak zaman sekarang kita tuh dibantu sampai segitunya Mbak. Kita mengenalkan bagaimana pemasaran online, tidak offline tapi online. Bukan itu aja, tapi literasi keuangan kita juga dibantu kayak itu. Kita membranding produk, ya produk ini biar kemasan. Jadi kemasan ini kemasan yang mendesain dari tim tadi. Kita cerita ternyata dibuatin desain. Ada gambarnya Pak Demang yang pakai blangkon, benar-benar simbol tradisional. Bimbingan ini berdampak nyata. Petis Kidemang kian dikenal dan menarik banyak pelanggan. Tak hanya di Yogyakarta, tapi juga Jawa Timur, Kalimantan, hingga Bali. Kita pertama kali iklan yuk kita kalau grup Meta kan IG, Facebook sama WA ya. Nah itu kan nyambung. Itu kita iklan di situ ternyata itu berdampak. Akhirnya saya mendapatkan pelanggan baru. Nah, salah satunya itu Eyang budinya Prilly Latukosina. Itu yang di Pakem, kami ada fotonya. Terus ada Sultan Hamengkubuwono ke-7, keturunannya depan Kota Baru rumahnya itu. Terus kalau di TikTok itu menjangkau di luar Jogja. Kalau saya yang di Meta itu memang ada beberapa yang luar. Tetapi saya memang iklannya di Jogja aja. Seiring meningkatnya omset, Ayu bisa membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Jadi lahirnya petis ini karena ada Aisyah, ibunya petis ini Aisyah sama Jika. Untuk bapaknya izin itu dari dinas koperasi, jadi itu Aisyah sama Jika itu luar biasa, di mana kami tidak punya produk bisa menghasilkan produk ini. Dengan seperti itu, yang tadinya penjualan di Alfamidi itu kurang tinggi ya, itu bisa lebih baik. Rifki Rosanah, rekan seangkatan Ayu, juga merasakan hasil pelatihan UMKM Aisyah. Omset penjualan keripik ikan terinya terus meroket, bahkan sampai menembus pasar Australia. Swalayan di Australia, Sydney Australia, itu ada di 2 tempat. Ketika kita memantaskan diri dari sisi izin dilengkapi, kemudian kemasannya, kemudian kualitas produk, itu untuk pasar itu akan mengikuti seperti itu ya. Bulan Juli itu kita juga dari RPK ini kita dapat fasilitas untuk pameran di Brunei Darussalam. Usaha keripik ikan teri Kiki sudah dimulai sejak 2021. Para pendamping dari Aisyah, Jika, dan Kopernik membantunya memoles produk agar lebih menarik. Terutama yang sangat terasa itu kita rebranding dari sisi kemasan. Jadi kemasan saya itu yang awalnya walaupun sudah standing pouch yang full print, tetapi desainnya itu kurang menarik karena gambarnya itu kurang jelas. Ketika di rebranding, didesainkan dari timnya Aisyah Kopernik itu jadi lebih jelas. Kemudian ternyata tanpa ada kita pun
produk itu bisa menjual dirinya sendiri. Dari sisi gambar, kemudian warna, itu memang sangat mempengaruhi. Di tengah pelatihan, warga Bantul berusia 35 tahun ini bahkan bisa memunculkan produk baru yang tak kalah potensial, yakni keju panggang. Dari 2 produk unggulan tersebut, Kiki bisa mempekerjakan 4 orang. Ada 7 toko yang menjadi mitra pemasaran. Berarti sangat terbantu ya Bu untuk yang Aisyah ini. Betul, iya sangat-sangat terbantu. Kalau ada lagi sangat mau. Dari sekian banyak pelatihan pendampingan itu yang paling detail, kemudian yang benar-benar supportnya luar biasa tuh ya di sini. Karena memang kita juga disupport dari sisi iklan ads itu loh, berbayar itu benar-benar ada anggarannya. Selama pelatihan, Kiki juga diajari menggunakan aplikasi untuk mencatat keuangan dan melacak distribusi serta masa kadaluarsa produk. Itu aplikasi yang paling mudah menurut saya, dan itu alhamdulillah terus saya ajarkan ke teman-teman. Jadi biar UMKM itu jangan lagi ada alasan belum punya pencatatan keuangan karena sulit, karena nggak sempat, kayak gitu-gitu loh. Karena itu hanya lewat HP saja. Misalnya kemarin ya yang Bu Esti itu menjual online gitu ya, itu kan nggak menjadi prioritas gitu ya. Sekarang omsetnya tambah, kemudian dari yang tidak tahu. Pengurus Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan PP Aisyah, Nikmah Afidati, menuturkan program pemberdayaan UMKM perempuan bakal terus dilanjutkan. Kata dia, bentuk programnya bisa fleksibel dan dinamis sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kapasitas para pendamping UMKM Aisyah juga mesti ditingkatkan agar pendekatan yang diterapkan tetap relevan. Ternyata jadi pendamping itu juga butuh penguatan kapasitas. Sehingga kemarin ada usulan kalau ada program berikutnya gitu ya, mungkin sebelum dengan UMKM mungkin ada peningkatan kapasitas dulu, artinya ada standar gitu ya untuk pendamping. Nikmah mengakui tantangan pemberdayaan UMKM juga kian berat, salah satunya karena serbuan barang impor berharga murah. Saya itu membandingkan misalnya produknya Bu Sumiatun yang kerajinan benang itu kan tas kecil gitu aja kan seharga lebih dari 200.000 ya. Sementara produk-produk impor itu kan murah sekali gitu ya. Nah orang kan cenderung mesti milih yang murah gitu ya, tidak menghargai bahwa itu buatan sendiri, kemudian pembelaan terhadap bangsanya sendiri itu yang menjadi tantangan gitu ya. Tantangan ini menurut Nikmah juga perlu dicarikan solusi oleh Aisyah agar program pemberdayaan UMKM punya dampak nyata. Ya mungkin ini kita harus lebih masif lagi terkait dengan pembelaan terhadap produk kita sendiri ya, artinya kayak bela beli Indonesia gitu ya, bela beli dulu pernah kita gaungkan bela beli Aisyah gitu ya, makanya membeli produk kita sendiri, kemudian cinta warung tetangga semacam itu berarti harus kita masifkan. Demikian Saga KBR. Saya Fitri Anggreni.